Mbak Nita waktu itu diobatin apa ditangani nggak secara ini medis maksudnya? Ditangani, cuma telat. Saya udah 1 bulan lamanya kena penyakit Bell's palsy itu, sebulan kemudian baru pergi ke dokter ahli saraf dan dikasih obat minum selama kalau nggak salah seminggu ya, 3 hari obatnya beda setelah 3 hari. Terus fisioterapi selama 4 bulan lamanya. Nah, selain itu sebenarnya harusnya ada dokter rehabilitasi medis ya, dokter kedokteran fisik dan rehabilitasi, dokter Sheila ya. Sudah ada dokter Dian Nahka, spesialis rehabilitasi medis. Oke, dokter Dian, makasih dok. Ya, gimana dokter? Baik, nah, dok, Mbak Sheila, ini kan tadi ceritanya mengenai Bell's palsy dok ya. Nah, Bell's palsy ini cukup sering dan orang cukup takut dan mungkin tidak mengenali bagaimana cara mengatasinya. Nah, saya mau contohnya coba bagaimana kira-kira kalau misalkan aduh amit-amit ya jangan kena Bell's palsy. Tapi maksudnya misalnya gimana cara menerapinya dokter? Misalnya kalau orang terkena Bell's palsy ya. Mungkin sebelum saya menjelaskan bagaimana terapi yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak atau mungkin seperti kasusnya Mbak Nita. Jadi dari sudut pandang rehabilitasi medik, kami melihat secara fungsi. Jadi kalau tadi penyakitnya Bell's palsy, mungkin dari aspek body function and strukturnya ada kelumpuhan, kadang-kadang juga ada lakrimasi atau cairan mata yang keluar terus karena akibat mata yang tidak bisa menutup. Kemudian dari aspek aktivasi atau limitasi fungsi sehari-hari, gangguan mengunyah, gangguan tadi juga rasa ini ya, rasa pengecapan juga. Kemudian ada juga gangguan dalam berbicara dan demikian. Nah, kemudian dari aspek partisipasi di masyarakat seperti Mbak Nita tadi sebagai penyanyi tentunya itu menjadi masalah. Nah, baik dok. Jadi gimana mestinya dok Mbak Nita itu sebenarnya? Baik. Jadi untuk ibu-ibu tadi kalau sudah diberikan obat dari dokter saraf, dari dokter Siki, ibu bisa melakukan juga treatment sendiri di rumah. Nah, gimana caranya dok? Ya. Karena kalau di rumah sakit kan hanya beberapa kali seminggu ya. Tetapi kalau di rumah bisa setiap hari dilakukan 2 kali setiap hari selama 5 menit. Begini caranya 5 menit sampai 10 menit. Yang pertama ibu-ibu bisa atau bapak-bapak bisa melakukan dengan kompres handuk hangat ya, dengan air hangat ibu kompreskan. Katakanlah yang lumpuh sebelah kiri ya. Ini dokter Vito ya, maaf ya. Dok ya. Dilakukan kompres dengan handuk ya, dengan handuk hangat dikompreskan, kemudian kira-kira 10 detik, kemudian dipindahkan lagi handuknya, celup di air hangat lagi, kemudian tempelkan lagi kira-kira 10 detik demikian, kira-kira 5 menit. Ya, bukan air panas ya. Iya, air hangat. Nanti mendidih. Kadang-kadang ada juga yang dikombinasi dokter Vito, air kamar mandi saja dengan air hangat. Jadi kombinasi gantian hangat dingin hangat dingin. Kemudian juga dilakukan massage. Yang gimana kalau dimasas tutup? Ya. Gimana? Massage. Ada 3 macam. Ada 3 macam cara kita memassage. Gimana dok? Coba dok. Dokter Vito mau dimassage sama dokter Sabar nih dok. Udah nggak sabar kayaknya saya. Gimana caranya sih? Yang pertama bisa dilakukan dengan kita sebut finger kneading. Finger kneading. Ibu-ibu dari arah dagu dengan jari ya, bisa sendiri kalau habis subuh ya, mau setelah sholat ya, dilakukan finger kneading, ditekan dengan jari semua ke arah telinga, depan telinga sini ibu-ibu, satu arah, tidak boleh dikosok-kosok begitu. Ditekannya sekeras apa tuh dok? Secara gentle saja. Kalau sakit berarti itu terlalu keras. Jadi secara gentle, ditekan. Maaf ya dokter Vito ya, maaf ya. Iya, sorry. Ibu-ibu boleh loh ikutan ke yang sebelahnya. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa biasanya mata dan dahi juga terganggu ya, mengalami kelumpuhan. Maka kita lakukan penekanan, kita sebut sebagai finger kneading, semua ke arah
depan telinga. Jadi ini ceritanya yang Satu terkena arah yang ini ya saja. dokter ya? Iya, ini misalnya yang kena yang terkena sebelah bagian kiri. ini. Nah, Ibu tadi lagi mempraktekkan pakai tangannya Iya. sendiri ya? Ya. Iya. Jangan pakai Berarti kaki bisa Bu ya, ya, Dok, jangan pakai ya? kaki. Iya. Tangan sendiri Iya. bisa. Kemudian yang kedua dilakukan tapping. Tapping itu Tapping seperti gini. ditepuk-tepuk. Oke. Fungsinya untuk supaya membantu sirkulasi serta mencegah perlengketan daripada otot yang mengalami kelemahan. Oh, iya. Kalau tadi kneading, finger kneading itu gunanya untuk memberikan stimulasi kontraksi dan juga memberikan sirkulasi darah yang lebih baik. Kemudian yang lain juga jenis yang ketiga dari Ya. massage dilakukan kita sebut effleurage. Effleurage itu ditekan dengan telapak tangan. Maaf ya Dokter Vito ya. Ya. Dengan telapak tangan dilakukan penekanan semua juga ke arah Telinga ya, Darah ya, ke telinga arah Dok, sini ya Oh, ibu-ibu searah ya. kepala Satu arah saja, tidak Oke. boleh digosok-gosok begitu. Bawah juga dari arah dagu ke arah tengah depan telinga sini, Oh, iya. dari pipi juga demikian. Ini lebih enak memang kalau dari arah belakang ya. Ya seperti ini. Ya seperti ini ibu-ibu. Maaf ya Dokter Vito Ya, ya. 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 Bisa gak Ibu-ibu? Iya. Gampang ya, cukup gampang. Treatment ya. ini bisa dilakukan oleh ibu-ibu Ya. di rumah. Kita sebut sebagai home program. Ah. Dilakukan 2 kali setiap hari, 2 kali sehari selama waktu 5 sampai Ya. 10 menit. Ini sebenarnya ada fungsi untuk relaksasi wajah nggak? Misalnya orang sehat Iya, nih, betul. pengen juga boleh nggak? Saya rasa boleh, Boleh ya? karena Jadi kan Ibu boleh membantu coba ya? sirkulasi ya. Jadi- Kan ibu-ibu biasanya suka facial ya. Ya, sama prinsipnya untuk membantu sirkulasi di daerah otot-otot wajah. Tetapi tujuan daripada otot yang lumpuh adalah untuk membantu supaya otot-otot itu ditimbulkan kontraksinya. Jadi tata laksananya memang tidak hanya tata laksana medikamentosa, obat saja, tetapi juga terapi fisik tadi, Nah, ini fisioterapi penting ya. nih harus diingat ya. Iya. Dan kasih tahu saudara-saudara atau orang yang butuh informasi ini Iya, ya. iya, dan betul. lain-lain. Kalau Mbak Sehingga- Nita sendiri waktu itu sempat dilakukan fisioterapi seperti ini gak Mbak? Iya betul, persis Sempat sama. ya? Persis Iya. sama. Iya. Sama saya Biasanya- harus di rumah itu harus kayak belajar niup balon, belajar Ya, itu kumur-kumur namanya gitu ya. exercise Oh, ya. iya. Jadi ada kita berikan terapi modalitas, Ya. modalitas kita berikan inframerah atau mungkin Oh. diatermi, Ya. kita berikan penghangatan. Kemudian setelah itu dilakukan facial exercise, latihan untuk otot-otot wajah. Ya. Prinsipnya tidak boleh sering membuka mulut, harus mulutnya tuh dikecilin, Oh. karena ini bagian dari strengthening atau penguatan dari otot-otot mimik wajah, gitu ya. Jadi latihan tiup balon atau mungkin latihan pakai harmonika, pakai seruling, Oh, iya. ini bisa dilakukan juga di rumah. Berapa kali dok harusnya dok ini latihannya? Kalau di rumah, kalau rutin 2 kali sehari sudah cukup saya rasa ya untuk exercise-nya. Sekali Seperti se- massage oh, tadi. sekali sehari? 2 kali kali sehari? ya. 2 kali 5 sampai 10 menit Ya. untuk massage, 5 sampai 10 menit juga untuk exercise-nya. Oh, oke, ya. Juga minum juga kan biasanya kalau kumur-kumur suka jatuh tuh airnya ya. Nah, ini minumnya harus latihan dengan menggunakan sedotan, straw. Iya. Ya, jadi untuk membantu menguatkan otot-otot wajah agar kembali pulih seperti semula. Kemudian selain exercise wajah, juga tadi massage, juga home program yang rutin ya ibu-ibu ya, karena pengalaman biasanya 3 bulan sampai 6 bulan proses pemulihan itu kita harapkan bisa terjadi. Oh ya, baik ya. 3 bulan sampai 6 bulan. Terima kasih Dokter Ya. Dian. Tadi Dokter Siki, terima kasih Dokter Siki tadi sudah memberikan penjelasan mengenai tadi Bell's palsy ya. Sangat bermanfaat nih, bisa dicoba. Yuk, sambil kita lagi pengen coba-coba begini sambil menunggu pemirsa di rumah, kita akan habis ini memberikan tips info sehat ya. Ya. Cara sehat bagaimana cara? Membersihkan wajah. Jangan kemana-mana, tetap di Ayo Hidup Sehat.